Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk terus menjalankan aktivitas dakwah kita. Alhamdulillah kita melaksanakan dirosah Islamiyah, di mana dirosah ini sudah kita selenggarakan sekitar 5 tahun. Ya, Alhamdulillah usianya sudah 5 tahun lebih itu kayaknya ya. Nah, Alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah SWT yang patut kita syukuri. Apapun kondisinya, apapun pesertanya atau dakwah yang berjalan ya, ini di Rosa ini, kita tetap terus menyelenggarakannya, tetap istiqomah gitu, dan insya Allah ke depan ada banyak hal yang bisa kita perbaiki dari aktivitas dakwah kita. Tema pada malam hari ini adalah makna istidraj. Jadi ini saya ambil dari materinya Yai Siddiq Al-Jawi. Insya Allah semoga juga beliau mendapatkan limpahan pahala karena materinya kita pakai pada kajian malam hari ini. Ya, Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara istidraj gitu ya. Jadi ini memang memerlukan satu introspeksi diri, ya. Perlu mawas diri, perlu menghisap diri, ya. Wah, jazakallah khair ya, masya Allah. Ini tren yang lagi naik daun, ya. Jadi menurut survei itu di seluruh dunia konsumsi alkohol itu menurun, tapi konsumsi kopi itu naik, gitu ya. Jadi alhamdulillah itu berita baik. Gitu. Apa itu berita baiknya? Anak-anak muda yang biasanya mengkonsumsi alkohol itu turun dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau generasi yang tua-tua itu jumlah penikmat alkohol itu banyak. Nah, generasi di bawah kita itu generasi yang nggak doyan alkohol tapi doyannya kopi. Nah, itu alhamdulillah ya. Itu ada surveinya ya. Oh ya, ini kohwah ini kan. Para ustadz ini kalau nggak ada kopinya nggak bisa mikir kayaknya ya. Kalau Amerika nggak ada minyak nggak bisa jalan negaranya, kalau kita nggak ada kopi nggak bisa mikir. Ya, makna istidraj ya. Ini pendahulunya ya. Pada dasarnya Allah akan memberikan hukuman kepada manusia yang tidak taat kepadanya. Nah, jadi setiap orang melakukan kemaksiatan itu pasti dibalas oleh Allah. Cuman hukumannya itu apakah di dunia seperti musibah-musibah, ya ada gempa bumi, banjir, tanah longsor dan sebagainya, gitu ya. Maupun hukuman di akhirat, yaitu siksa di neraka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa ayat 123, "May ya'mal su'ai yujza bihi." Barang siapa yang mengerjakan keburukan, niscaya akan dibalas sesuai dengan keburukan itu. Ini dalil menunjukkan bahwa setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu akan mendapatkan balasannya. Nah, makanya di dalam hukuman Islam, di dalam hukum Islam itu juga bersifat Jawabir apa Jawazir itu? Jawazir ya. Gitu. Jadi ampunan Allah. Jadi artinya begini, kalau orang itu melakukan kemaksiatan dan dihukum dengan hukum Islam di dunia, maka dia tidak akan dihukum lagi oleh Allah kelak di yaumil akhir. Nah, enaknya itu gitu ya. Itulah kenapa para sahabat itu berlomba-lomba untuk apa? Melakukan pengakuan agar mendapatkan hukuman. Kenapa? Karena kalau sudah dihukum di dunia, maka dia tidak akan dihukum di akhirat. Dan hukuman di dunia
itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman di akhirat. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah itu bersabda, jadi siksa yang paling ringan di neraka adalah ketika seseorang itu memakai trompa, kakinya memakai trompa, itu ubun-ubunnya mendidih. Jadi orang dipakein trompa, sendal gitu ya. Nah, saking panasnya sendal itu sampai otaknya mendidih. Coba bayangkan itu ya, itu panas dari kaki sampai ke ubun-ubun, itu ya pasti melewati seluruh tubuhnya kan gitu. Maka itu hukuman di dunia itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan di akhirat. Nah, kalau sekarang bagaimana Ustadz? Oh, sekarang nggak enak. Kenapa kok nggak enak? Orang melakukan kemaksiatan, dihukum di dunia, tapi bukan dengan hukum Islam. Akhirnya apa? Wis ning dunya dihukum, ning akhirat tetap dihukum. Tetap dihukum. Nah, itu nggak enaknya. Nggak enaknya kalau tidak diterapkannya syariat Islam. Nah, akan tetapi terkadang Allah memberikan maaf kepada para hambanya yang berdosa. Dan sebenarnya Allah itu benar-benar maha pengampun. Banyak sekali dosa kita itu yang diampuni, dimaafkan oleh Allah. Sehingga Allah tidak memberikan hukuman kepadanya baik di dunia maupun hukuman di akhirat. Jadi karena diampuni dosanya oleh Allah, maka manusia itu tidak dihukum baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum, dan musibah ya apapun yang menimpa kamu, min musibatin, dari sebuah musibah, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, karena perbuatanmu sendiri dan Allah memaafkan banyak. Wa ya'fu an katsir, jadi dimaafkan kesalahan-kesalahan kita yang banyak tadi itu. Nah, ya, itu luar biasa. Salah satunya yang dimaafkan itu ya, bisa jadi Allah itu menutupi aib-aib kita. Nah, gitu ya. Karena kalau aib kita itu dibuka sama Allah, was, malunya minta ampun kita ini ya. Oh, ternyata, orang itu ternyata, tapi melakukan ternyata kalau aibnya dibuka oleh Allah. Makanya salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu adalah sampai hari ini Allah itu menutup aib-aib kita. Nah, karena Allah saja itu menutup aib-aib kita, maka haram hukumnya bagi saudara sesama muslim untuk membuka aib saudaranya. Gitu. Nggak boleh, makanya menggibah itu nggak boleh. Karena dengan menggibah itu membuka aib saudara kita. Ya, nggak boleh. Itu loh ini, was, tambah nggak benar ya. Akan tetapi boleh jadi kepada hambanya yang berdosa itu Allah sebenarnya tidak memberikan maaf kepadanya. Kalau yang pertama tadi itu Allah memberikan balasan, ya. Allah memberikan balasan. Ya, hadis terkait Al-Qur'an terkait dengan Allah memberikan balasan. Kemudian ayat yang kedua tadi Allah memaafkan. Nah, ini yang ketiga, bisa jadi Allah itu tidak memaafkan terhadap kemaksiatan yang kita lakukan, tetapi hanya menunda hukumannya. Jadi kalau yang pertama tadi bahwa semua kesalahan, semua kemaksiatan itu pasti ada hukumannya, pasti dihukum oleh Allah, gitu ya. Tetapi Allah juga memaafkan atas kesalahan-kesalahan kita. Nah, kemungkinan yang kedua adalah bisa jadi Allah tidak memaafkan kesalahan kita, tetapi menunda hukumannya.
Hamba yang bermaksiat itu oleh Allah SWT kan dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya di dunia, seperti harta, tahta, wanita dan sebagainya. Namun semua itu bukan karena ridhonya, melainkan karena Allah menunda azab untuknya. Jadi orang melakukan kemaksiatan, nggak berubah-berubah, nggak bertobat-tobat, itu habis itu dilulu karo Gusti Allah. Ya, dilulu. Apa itu dilulu? Dibiarkan oleh Allah, diberikan harta, tahta, wanita, segala macam seluruh kenikmatan diberikan kepada dia, sambil Allah menunda hukuman, menunda azab untuk orang itu tadi. Nah, azab tertunda ini pasti akan menimpanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, kondisi yang seperti inilah yang disebut dengan istidraj. Jadi, apa itu pengertian istidraj? Imam Ar-Razi mengatakan bahwa makna istidraj adalah kondisi di mana Allah memberikan kepada hambanya ayyutiyahullahu kulla ma yuridu fid dunya. Maka Allah memberikan kepada hambanya tadi yang tidak taat segala sesuatu yang dikehendakinya di dunia. Ayyutiyahullah, maka Allah memberikan kullu ma kepada apa-apa saja, terhadap apa saja yuriduhu, terhadap sesuatu yang diinginkan oleh mereka tadi fit dunya, di dunia. Berarti enak tat. Jadi orang istidraj itu enak. Kenapa? Kalau jauh istidraj itu pasti kabeh keinginannya dikabulkan oleh Allah. Enak berarti tat. Nah, ini koma ini koma ya, belum dilanjutkan. Agar dia semakin menyimpang. Nah, jadi tujuannya diberikan tadi itu agar dia menyimpangnya semakin jauh. Jadi gini loh ya, orang menyimpang itu kebanyakan kan apa ya? Kebanyakan itu kayak nggak sadar gitu. Kebanyakan itu nggak sadar. Kenapa? Ya karena penyimpangannya itu kecil gitu loh, kecil itu kayak sudut gitu ya. Sudut itu kalau sudutnya itu begini, pas yang di ujung ini kelihatan atau tidak nih? Pas, maksudnya sudut itu ini antara garis satu dengan garis dua nih. Nah, yang di paling ujung gimana, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, seperti ketemu begini. Artinya apa? Awalnya dia itu merasa nggak berdosa. Awalnya dia itu merasa baik-baik saja. Awalnya dia merasa tidak ada penyimpangan. Awalnya, karena di ujung awalnya ini. Tapi sedikit demi sedikit ketika garis ini itu diperpanjang, nah, maka pada titik tertentu itulah orang baru sadar. Loh, kok ngene aku? Loh, kok ngene aku? Tambah semakin lama semakin jauh. Makanya kalau sudah jauh itu harus segera kembali kan begitu. Nah, kalau nggak segera kembali tambah jauh. Itulah yang disebut bahwa agar dia semakin menyimpang. Semakin menyimpang, semakin sesat, semakin bodoh dan semakin membangkang. Luar biasa, menyimpang, sesat, bodoh, membangkang. Sehingga tiap hari dia semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pengertian istidraj menurut Imam Ar-Razi. Jadi menurut Imam Ar-Razi, istidraj adalah kondisi di mana Allah memberikan kepada seseorang apapun keinginannya dia di dunia, apapun yang dikehendaki oleh manusia di dunia, agar apa? Agar dia semakin menyimpang, semakin bodoh, semakin sesat, dan semakin membangkang. Nah, gitu ya. Semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Awalnya ya itu tadi, awalnya itu nggak merasa menyimpang, dia merasa benar gitu. Ya pokoknya perlahan-lahan gitu. Rasulullah SAW telah menjelaskan mengenai istidraj ini sesuai hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha ta'ala, bila kamu melihat Allah yu'ti, memberikan al-abdu kepada seorang hamba min dunya, berbagai kenikmatan di dunia, ma yuhibbu, yang dia cintai, yang dia inginkan, wa huwa muqimun ala ma'asi, fa inna madzalika minhu istidraj." Padahal dia terus-menerus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Pertanyaan saya itu sebenarnya sepele sebenarnya. Pertanyaan itu begini, dari mana kita tahu kalau kita ini menyimpang? Kira-kira dari mana? Kalau jenengan itu jenengan jalan, dari mana jenengan tahu kalau jenengan itu tersesat? Dari mana jenengan tahu kalau jenengan itu keluar dari jalur? Jatuh tidak mengikuti rambu. Terus? Kenapa? Kenapa Sanib? Gak ketemu tujuan. Jadi dianggap orang itu tersesat, itu kan begini ya. Satu, dia punya tujuan. Betul nggak? Jadi orang itu misalkan saya mau ke Surabaya, misalkan Tugu Pahlawan. Nah, gitu. Jadi orang itu punya tujuan. Kalau orang nggak punya tujuan, bagaimana mungkin orang itu tersesat gitu loh? Ya apa ceritanya? Wong gak duwe tujuan kok dibilang tersesat, itu ya apa ceritanya? Betul lah. Gitu. Jadi orang itu merasa tersesat kalau orang itu punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, nggak mungkin merasa tersesat. Nah gitu maksud saya. Loh, hubungannya apa Tat? Nah sekarang tak takoni, apa tujuan jenengan hidup di dunia? Jadi orang pertama kan punya tujuan dulu. Setelah menetapkan tujuan, maka orang itu bikin rutenya, betul nggak ya? Di mana rute itu ada rambu-rambunya kan gitu. Makanya tadi dikatakan kalau orang itu nggak ngikuti rambu-rambunya pasti tersesat. Jadi orang menetapkan tujuannya dulu, baru menetapkan jalurnya, baru kemudian orang itu kalau jalan tidak sesuai jalur, rambu-rambunya itu kan tahu, oh aku ini tersesat kan begitu. Nah sekarang tanya, apa tujuan kita hidup di dunia? Satu itu pertanyaannya. Yang kedua, nanti jalurnya itu kayak apa untuk mencapai tujuan itu? Yang ketiga, nanti ada rambu-rambunya. Yang keempat, baru melaku apa orang. Karena nggak mungkin orang tersesat kalau orang itu nggak berjalan. Mandek tok ini wong iso dianggap tersesat ya gitu. Mana ceritanya? Ya. Apa tujuan kita hidup di dunia? Mencari ridho Allah. Apa? Selamat dunia akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, itu kata Allah. Maka tujuan kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah. Tujuan kita kembali kepada Allah, petanya beribadah. Nah kan gitu ya.
Jadi tujuannya memang ingin kembali kepada Allah tujuannya. Kita nggak kepengen nanti di akhirat itu kembalinya nggak ke Gusti Allah gitu. Jadi tujuan kita hidup di dunia adalah ingin kembali kepada Allah, di mana petanya itu adalah beribadah kepada Allah. Sekarang begini, kalau jenengan mau ke Tugu Pahlawan, kira-kira lewatin nanti? Sepanjang Waru, Darmo, Pasar Kembang, lurus terus sampai ketemu Tugu Pahlawan. Gitu ya. Nek sampean melaku tiba-tiba melaku lurus ning Krian. Bener gak ya? Lah ini ning Krian bener apa ora ya? Aku kan wis ngomong jalure mau. Jarene satu ning ndi sepanjang, loro Waru, telu Darmo, tiga papat Pasar Kembang, 5 sampai jebus Tugu Pahlawan. Nak ngono, saiki tak takoni, nek teko kene ning Krian bener apa ora? Hah? Saiki nek ning ngarep nek apa nek lewat sepanjang lewat ndi sampean? Hah? Legundi lurus kan kok belok kanan meneh? Apa ketemu sepanjang? Oh. Pertanyaan berarti tutup sepanjang iku. Karangpilang. Ya aku ceritane sampe niki. Aduh, aku kok jadi tadi bingung. Ya arep ning sepanjang mereka Karangpilang. Aneh sampe niki. Kalau kita ke Krian ya iku rute nek arep ning sepanjang. Nek sampai nek arep ning Karangpilang ya kudu rutene, ngono lho. Ya. Nah, Krian, bener ya? Bener. Nah. Terus ternyata ning ngono ayu. Gitu. Hah? Itu menyimpang apa ora? Kesasar. Iya kan menyimpang itu. Betul enggak? Terus karo kancane diceluki kan gitu. Woi. Gitu. Misalkan Mas Hanif itu, Nip. Kene ning kuat kene gak lewat kono kan begitu. Betul ya? Ya, ngono lho. Coba nek gak duwe kanca, bablas terus ning ngono ayu sampai ning Sidoarjo kan begitu. Engko ning Sidoarjo tambah ning Malang, tambah ning Blitar. Muter kan begitu. Nah, tujuan kita itu begitu. Jadi ketika beribadah, mungkin kita ini salah, dan ada yang meluruskan. Itu pentingnya ya, pentingnya hidup bersama. Rasulullah SAW setelah itu membacakan firman Allah SWT tentang istidrat di dalam Al-Quran. Quran surat Al-An'am ayat 24 yang artinya, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Jadi kalau kita itu neng wono ayu, justru dalane ku tambah terang, tambah halus, tambah lancar, tambah gede. Gitu. Sehingga rasane neng Sidoarjo iku rasane enak tenang. Maksudnya apa tadi? Justru sampean kalau merasakan dunia ku nikmat luar biasa, itu salah satu tanda bahwa jenengan itu tersesat gitu loh. Gitu. Kenapa ini loh? Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Jadi nek hidup sampean itu kok menyenangkan, enak gitu. Maka itu tanda hati-hati sampean niku. Bisa jadi sampean niku tersesat gitu. Yo.
pengen mobil iso tuku mobil, pengen rapi meneh iso rapi meneh, tuku omah gede iso mangan enak keturutan. Kowe kabeh kesenangan di dunia iku dintekne kabeh. Gitu. Wah, apa tuh? Oh, tak kira konslet gitu maksud saya. Ya. Kemarin waktu saya ngisi apa kajian di Gresik itu tak sampaikan begini. Kalau nggak salah tuh sahabat apa Rasulullah yang ngomong Rasulullah ngomong ini. Sahabat apa Rasulullah saya lupa ya, nanti coba dicek lagi. Janganlah kau habiskan Janganlah kau habiskan semua kenikmatan di dunia ini ya, sampai kau ambil sehingga nanti di akhirat itu kamu sudah istilahnya nggak merasa nikmat lagi gitu. Kenapa? Wis kon mbok pol-pol ning donya iku. Termasuk Rasulullah itu nggak suka kalau ada para sahabat yang makan 3 kali itu nggak suka. Jadi para sahabat itu kalau ada temennya itu yang makannya 3 kali itu diseneni gitu. Diseneni dengan tadi, jangan kau habiskan kenikmatan akhirat itu dengan kau nikmati di dunia ini, begitu. Hah? Sekarang takon nih, sampean poso mangan pemindo iso ora? Hah? Maksudnya mindo ya? Kau kan mangan mung takjil wae kan gitu. Kan makanya tetap 2 kali kan begitu. Gitu. Sama kalau jenengan nanti bahas itu. Rumah-rumah yang tinggi-tinggi itu sebenarnya tuh nggak boleh juga. Jangan bikin rumah tinggi-tinggi. Kamu pengen ngintip tonggomu apa gitu. Itu para sahabat itu begitu dulu ya. Sekarang itu sudah kebalikannya. Kita makan bukan 3 kali saja, tapi bisa 4 kali, bisa 5 kali. Kok bisa begitu Ustaz? Nah terus gimana? Wong kadang-kadang kita bertamu disuguhi yo makan. Saya itu sama Mas Wanto dulu ketika ziarah itu sampai gak kuat tetenge gitu ya. Keliling ke Malang kasih makan sama teman-teman. Kok pindah masih di Malang ini pindah tempat atau kasih makan lagi. Nanti pindah ke Pasuruan kayak Irawan kayak apa. Waduh. Gitu ya. Luar biasa. Jadi kalau Allah membukakan semua pintu kesenangan untuk kita, maka itu adalah sinyal. Bahwa itu sinyal. Jangan-jangan ini adalah peringatan yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi dikai kesenangan, seneng nih bergembira, wah, seneng ya, seneng. Semuanya pokoknya dapat. Tapi kemudian kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Itu kata Allah. Maka dari itu tidak usah heran dan takjub. La yujibka. Janganlah kalian takjub. Apa itu jangan takjub jika kita melihat ada seseorang, apakah itu pemimpin, apakah itu tokoh muslim, apakah itu saudara kita, tetangga kita yang sangat jahat, yang membenci Islam, yang suka berbohong, yang suka korupsi gila-gilaan, jarang sholat, suka minum minuman keras, suka berzina, suka riba, suka menipu masyarakat, tetapi kelihatannya dia kaya raya, uangnya triliunan, itu dan kondisinya baik-baik saja. Maksudnya baik-baik saja, yo sehat walafiat, tidak ada penyakit, tidak kudisan, tidak ditangkap, tidak dipenjara, seolah-olah kebal hukum atau bahkan dapat mengatur penegak dan penegakan hukum. Ini kayaknya paragraf ini mengarah ke satu orang kayaknya gitu ya. Jadi ciri-cirinya ini kayak ciri-ciri satu orang gitu.
Tapi sebenarnya ini ciri-ciri umum ya. Jadi nggak usah heran orang ini sedang mendapatkan istidraj dari Allah. Jadi sebenarnya itu begini, gampang aja. Gampang itu begini. Kalau kita bertambah kenikmatan dari Allah, tapi berat melangkahkan kaki di jalan Islam, bisa jadi itu adalah istidraj. Makanya biar itu tidak istidraj, kalau ada nikmat kita harus tambah aktif gitu loh. Harus tambah dekat sama Allah, tambah aktif gitu. Dulu kan ada ngomong itu, Ustaz, saya nggak punya kerjaan, Ustaz. Nanti kalau saya sudah bekerja, Ustaz, saya rajin lakukannya. Begitu kerja, gak rajin juga, gitu loh. Ngajinya gak rajin juga, tambah sibuk. Sing kerja, sip 1, sip 2, sip 3, kan begitu. Akhirnya gak teko juga. Iya Tat, ini kerja terus saya, gitu. Nggak mau kerja, ini Tat, lembur, banyak lemburan segala macam, misalnya begitu. Wah, gitu. Ya, makanya kalau dapat banyak nikmat, kita harus semakin soleh, ya, semakin soleh, semakin dekat sama Allah, biar itu tidak dijadikan sebagai istidraj, gitu loh ya. Gitu. Makanya kalau ada di antara kita yang ditambah nikmat oleh Allah, oh kudu-kudu, maksudnya kudu-kudu misalkan, wah, ini Januari ya, UMR naik kan gitu, tambah deket, harus tambah aktif ngajine, ngono lho. Ya, kenapa? Karena nikmatnya ditambah. UMR nambah, pengeluarannya nambah, kan bodoh ae. Saban pengen gaji nggak naik, pengeluarannya bertambah. Apa pengeluarannya bertambah, gajinya bertambah? Ini bertambah kan berarti kan ditambah nikmate. Karena ditambah nikmate kudu semakin rajin, ngono lho maksudnya ya. Gitu. Anaknya ditambah, tadine 3, saiki dadi 4. Harus semakin rajin ngajine. Gitu, harus semakin taat, harus semakin dekat. Yang tadinya misalkan handphone lawas terus ganti handphone baru, kudu tambah rajin. Karena itu nikmat. Kenapa? Kerjanya tambah rajin. Maksudnya tambah rajin ngajine, semakin dekat sama Allah kan begitu. Jam tangannya ganti, sepeda motornya ganti, HP-nya ganti, mobilnya ganti, rumah ganti, anak nambah, apalagi kayak Pak Lamsir, putu nambah, lah itu nikmat, putu nambah gitu. Gitu. Aku harus ngomong ngono kok, tambah ribut kok. Gitu ya. Jadi semakin ada nikmat yang bertambah kepada kita, maka harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Bukannya kita malah semakin menjauh gitu. Itu keliru ya. Gitu. Contohnya apa? Nambah bojo, dakwahnya tambah gak aktif. Lah ya apa ceritane? Gitu. Sibuk tak gitu. Makanya to, nek sampeyan niku sik gurung iso manage dakwah, mending gak usah nambah. Maksud saya itu, dakwah ora iso manage nambah gitu. Biar laki-laki sejati sejati prekedek kayak gitu. Sampai itu bojone nambah dakwahe gak tambah kenceng, tambah prekedek zaman itu ya, tambah gak sejati zaman itu. Gitu ya. Jangan sampai terjadi ya. Gitu. Konflik tok ae ya. Bojo tuwek karo bojo enom, konflik tok ae mangkane gak ngurusi dakwahe, sibuk ngurusi. Engko wis padha tenange ya. Bayarannya gak cukup. Tambah pusing kan begitu. Wes gak cukup, bojo kedua ngelahirne maneh, tambah pusing kan begitu. Gitu. Berarti sampean anti itu tak? Oh enggak anti saya, ya enggak anti. Jadi maksud saya begini, segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita
hendaknya kita ini semakin dekat kepada Allah. Ngono lho ceritanya. Biar itu tidak dijadikan Allah sebagai istidrot atas diri kita, gitu ya. Jadi nggak usah heran orang ini sedang mendapatkan istidrot dari Allah, dan jika dia tidak mendapatkan musibah dunia sebagai penebus dosanya di dunia, maka dia tetap akan diazab di akhirat sebagai balasan dari dosa-dosanya besar di dunia. Nah, tahu bodoh-bodoh dibalas sewa. Wah, nggak begitu ceritanya. Terus gimana ceritanya? Rasulullah SAW pernah bersabda, jika Allah berkehendak hambanya mendapat kebaikan, niscaya dia akan menyegerakan hukuman baginya di dunia. Namun jika Allah berkehendak hambanya itu mendapat keburukan, niscaya Allah akan menahan dosa-dosanya sampai terkumpul, dan Allah akan membalas dosa-dosa itu dengan setimpal di hari kiamat. Ngeri. Jadi kalau kita ini dihukum oleh Allah, justru kata Allah itu baik. Kenapa kok baik? Tadi loh. Jika Allah berkehendak hambanya mendapat kebaikan. Nah, jadi kalau Allah tuh pengen sampean ku apik, jadi Allah tuh pengen sampean ku apik, maka Allah akan menyegerakan hukuman baginya di dunia. Makanya sampean dunia itu misalkan tetapi kok nelongso kayak gini ikut jenenge, itu artinya bahwa Allah itu apik ning sampean. Lah kok apik? Menyegerakan hukuman di dunia, ngono lho. Tapi jika Allah berkehendak hambanya itu mendapatkan keburukan, niscaya Allah akan menahan dosa-dosanya sampai ngumpul, dan Allah akan membalas dosa-dosa itu dengan setimpal di hari kiamat kelak. Jadi artinya nek sampean urip ning donya itu baik-baik saja, nggak pernah dihukum karo Gusti Allah, itu Allah sedang mengumpulkan semua dosa-dosa sama dikelompok nih, munes dikelompok nih kok ning akhirat, kok diblandem karo dosa sing ngumpul iku kabeh blek ngono kae. Tambah kelenger sampean. Inilah yang perlu kita cermati. Jadi segala apapun musibah yang menimpa kita harus kita syukuri. Kenapa harus disyukuri? Karena Allah menghendaki kita kebaikan. Ngono lho. Ben uripmu kok ning akhirat itu ringan. Kenapa? Karena kesalahanmu itu sudah dibalas di dunia oleh Allah. Tetapi ya bos, gaji gak muda-muda, kerja soro lah gitu. Semua neng omah bojo ngomel terus gitu. Ya, itu artinya Allah menghendaki kebaikan jangan ini. Makanya sing sabar. Jadi kalau anak bojone ngomel, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Gitu. Ini anak bos sing ngomel ning pabrik, gitu. Alhamdulillah ya Allah, kan gitu ya. Alhamdulillah gitu. Nek ingin kebaikan dua, berarti sing cerewet kudu loro. Maksudnya ibuke karo anake. Sampe niku pikirane ku lho ning ndi gitu. Iya anake kalau nggak dipenuhi haknya kan mesti ngomel juga kan begitu. SPP durung dibayar bi. Yo gitu ya. Ya. Agar tidak terjatuh ke dalam kondisi istidraj, jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, hendaknya seorang hamba selalu melakukan muhasabah atau introspeksi. Apakah dirinya dalam kondisi taat atau maksiat kepada Allah SWT? Telah masyhur perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu apa? Hendaknya kalian menghisap diri kalian sendiri sebelum kalian dihisap oleh Allah di hari kiamat,
dan hendaklah kalian menimbang-nimbang amal baik dan amal buruk kalian sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah di hari kiamat. Jadi kita perlu menghisab, ya, menghisab diri kita. Nah, momentum yang paling baik menghisab itu adalah ketika akhir tahun, biasanya itu gitu. Ya. Itu akhir tahun Hijriah itu biasanya ada muhasabah. Gitu ya. Saya dulu itu nasihat teman saya gitu ya. Ini teman saya yang senior itu, Bos. Itu nasihat begini. Sabab itu ya, sebagai seorang sabab itu harus muhasabah, harus menghisap dirinya setiap sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu bangun, terus dia melakukan muhasabah, ngomong pada dirinya sendiri, muhasabah. Dengan cara begitu, muhasabah itu ada dua, muhasabah terkait dengan dirinya dan muhasabah terkait dengan aktivitasnya. Aktivitas apa? Aktivitas dakwahnya. Jadi tiap hari dilakukan muhasabah itu. Bahkan dulu itu ya, ada yang kalau saya dulu mau muhasabah itu ngadep tembok terus ngomong pada diri sendiri gitu. Ya, itu muhasabahnya caranya begitu. Seterus-terang lah pokoknya melakukan muhasabah. Ya. Kedua, hendaknya seorang hamba selalu merasa takut kepada Allah, yakni takut akan kemurkaan dan keridhaan Allah kepadanya. Rasa takut kepada Allah inilah yang akan dapat mengerem atau mengendalikan seorang untuk berbuat maksiat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang takut kepada Allah hingga air susu kembali ke dalam teteknya. Jadi tidak akan masuk neraka seorang yang takut kepada Allah hingga air susu kembali ke dalam teteknya. Artinya apa, Ustaz? Artinya itu nangis terseduh-seduh gitu. Itu tadi ya, mungkin muhasabah sepertiga malam gitu ya. Makanya kadang-kadang itu ada masjid itu yang jam 3 atau setengah 3 itu azan gitu. Ya sebenarnya azan itu membangunkan kita gitu. Tangi sholat toh begitu sebenarnya ya. Cuman karena kita ini kecapean seharian gitu ya. Jadi kita lagi berkholwat dengan guling dan selimut. Dengan guling dan selimut gitu. Nah, payah ini kan gitu ya. Ya apa ceritanya ini dakwah ini bisa maju kan begitu. Kalau sababe nggak pernah muhasabah, nggak pernah bangun sepertiga malam turut tok sini. Saya tuh nggak tidur, sip 3. Sip 3. Saya juga sebenarnya nggak tidur saya itu. Cuman saya itu kedep aja saya itu. Kebablasan gitu ya. Kedep terus kebablasan sampai esok gitu. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 macam mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata seseorang yang menangis karena takut kepada Allah dan mata seseorang yang bermalam yang sedang berjaga-jaga dalam rangka berjihad fi sabilillah. Jadi nangis ya, nangis. Ojo nangis pas wayahe ditagih utangnya nangis. Wayahe ditagih malaikat gak nangis. Rasulullah juga bersabda, Tuhanmu kagum dengan seseorang pengembala kambing yang berada di celah-celah kecil di puncak gunung. Ketika waktu sholat tiba, dia berazan dan sholat sendiri. Lalu Allah berfirman, lihatlah kepada hambaku ini, dia telah mengumandangkan azan dan menegakkan sholat sendiri karena takut kepadaku. Sungguh aku telah mengampuni hambaku itu dan aku akan memasukkannya ke dalam surga. Artinya apa? Artinya ini, orang yang takut kepada Allah, orang yang takut atas siksaan Allah, insya Allah ketakutannya itu tidak akan menyebabkan dirinya disentuh oleh api neraka. Tapi nek sampean wani karo Gusti Allah, maka api neraka itu juga nggak akan sungkan untuk menyentuh tubuh jenengan. Apa itu?
diperintah karo Gusti Allah gak dilakoni. Ya. Diseru menuju Gusti Allah gak gelem kan begitu. Diseru untuk menjalankan syariat Islam enggak digubris. Nah, itu berarti enggak takut sama Allah. Nah, wallahu alam bishawab ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Pertanyaannya bisa terkait dengan materi atau di luar materi. Kalau di luar materi ataupun di dalam materi yang saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa ya nanti PR lah. Monggo ya tanya. Bisa di luar materi ya, karena ini tahun baru mungkin rencana ke depan gimana? Rencana ke depan. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah ya. Jadi biar kita pulang lebih cepat. Ada ya? Saya itu di beberapa forum itu tabiatnya orang itu begini. Jadi ketika dibuka pertanyaan itu kan yang bertanya. Walaupun kalau ada 1, 2, begitu 1, 2 itu dijawab di belakang, wah yang takon. Itulah kenapa kajian kita itu lama waktunya, karena lama panasnya. Ya, panasnya yang akhir-akhir. Pertanyaan yang akhir justru yang akhir-akhir ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu punya teman ya, itu sering-sering bertanya. Jadi dia memang belum dibuka ya, karena dia beranggapan dengan kondisi dia yang sering diuji Allah dengan keuangan, yaitu ragu dengan gimana atau menjalankan perintah Allah itu. Aku loh, kalau ini duit yo bantu tapi rakyat. Duit gak duit, utangnya akeh ngono. Jadi dia itu belum terbuka hatinya. Bagaimana untuk mengingatkan pada dia yang paling bisa membuka hatinya. Karena selama ini ya saya pernah tekan dari itu aja. Tapi kok nggak buka-buka, tambah cerita, tambah tanya-tanya yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya itu ada ustadz yang ahli ibadah tapi kok sikapnya seperti itu. Percuma aku mengikuti dia. Sedangkan dengan dia seperti itu aja masih sikapnya seperti itu. Hanya aku seperti ini aja, seperti boleh duit. Tapi untuk diajak kepada keimanan atau menjalankan perintah Allah itu sulit sekali. Bagaimana untuk mengingatkan dia itu ada malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo. Biar saya bisa nyemil. Kalau mulai panas. Gak ada. Bisa belajar. Pertama, orang itu tadi nggak punya duit, utangnya akeh. Terus diajak ngaji nggak gelem. Kita itu herannya kenapa? Justru karena kita nggak punya duit, itu kudu ngaji. Kenapa?
biar dibukakan rezekinya oleh Allah ngono. Jadi kalau dalam nasihat yang terburuk ngene, kono ku selek, kere, utangnya akeh, penghuni neraka lagi kan gitu. Terus piye ceritane ngono maksud saya itu ya. Jadi sampaikan kepada dia bahwa justru karena kita ini nggak punya duit dan akeh utangnya, maka njaluk karo Gusti Allah. Dekatlah sama Allah, njaluk ning Gusti Allah gitu. Biar ditolong oleh Allah. Pertanyaannya itu begini. Menurutmu siapa lagi orang yang akan menolong dirimu kalau nggak Allah? Coba sebut. Takon ngono. Sopo? Mertuamu kah? Gak mungkin wis. Gitu. Orang tuamu wis gak ada orang tuamu. Tetangga apalagi? Saudara, urip dhewe-dhewe. Gitu. Jadi justru karena kita miskin, justru karena kita akeh utangnya, kan pengen lunas gak utangnya? Pengen kan gitu. Lah kalau pengen lunas utangnya maka kudu dekat sama Allah. Loh, sama tambahin mana? Gimana Ustadz? Saya untuk menasehati dia kan gitu. Saya itu sering menyampaikan begini. Saya sampaikan. Saya itu punya masalah itu begini. Sering itu saya sampaikan. Waktu itu kan perusahaan saya lagi gonjang-ganjing lah gitu ya. Sampai sekitar ada 300-an lebih karyawan saya itu kalau nggak salah di PHK dikeluarin. Terus dikeluarin laporan disnaker-naker segala macam, gaji telat terus, ngeluh pokoknya cerai. Gitu. Dalam hati saya sudah begini dok, ini kalau hari Islam gak bisa. Yes. Di dalam hati saya, seorang Haris Islam, ini kalau ada masalah seperti ini, gak iso. Menyelesaikannya itu gak bisa. Aku angkat tangan. Tapi saya mengadu sama Allah. Ngadu. Gitu. Ya Allah, aku gak sanggup ya Allah. Untuk menyelesaikan masalah itu gak iso ya Allah. Gak iso. Maka tolonglah saya ya Allah, tolong. Ya karo nangis-nangis sithik ngono gitu ya. Gitu. Karena apa? Allah itu senang kalau ada hambanya sing nangis itu senang. Kenapa kok senang? Kira-kira kenapa kok senang? Karena apa? Karena kita mengakui bahwa kita ini adalah makhluk seorang hamba. Makanya nangis. Oh, nek nangis itu kan gak iso lapo-lapo kan nangis gitu. Ngono lho. Makanya sampean nek ning bojomu aja nangis ngono lho. Nek karo atasanmu ning pabrik ora usah nangis. Gitu. Disenani mertuane nangis, ngambek kan gitu. Aja ngono. Justru di hadapan Allah itu nangis. Meskipun kita gagah perkasa tapi ketemu karo Gusti Allah, nangis wis nangis ya Allah gak sanggup aku ya Allah, piye ya Allah, tulungan ya Allah. Gusti Allah tulungan aku gak sanggup ya Allah, gak sanggup tulungan. Apa yang terjadi itu Allah memberikan satu skenario yang tidak terduga-duga kalau sama ngerti. Apa itu skenarionya? Jadi ada karyawan saya itu keluar terus nuntut pesangon, aku duit gak punya saya itu kan. Sudahlah karyawan yang lain banyak dikeluarkan, dia nuntut pesangon gede, lapor nang disnaker, aku rada duit. Nangis karo Gusti Allah. Ngerti solusinya apa? Dan itu solusi yang tidak terduga sama sekali. Orang itu ternyata mau dipekerjakan kembali. Gitu. Mau kerja lagi nggak? Gak apa-apa, kerja lagi. Akhirnya dia kerja lagi. Dan setelah dia kerja lagi, dapat 1 bulan nggak salah atau 2 bulan, anak ini keluar sendiri, dapat pekerjaannya lebih bagus di tempat lain. Coba bayangkan, nek skenario mu ya apa ya? Gak mungkin sampai se-ekstrim itu skenario mu itu. Kita itu skenarionya kan ngene tok. Ya apa carane bayar, jumlah sithik iso dicicil, urusanku mari. Ya.
Iku skenario-nya kita, Bos. Karena Allah tuh gak begitu. Justru skenario-nya Allah, dia mau kita pekerjakan kembali. Setelah 1 bulan bekerja di tempat saya, dia keluar sendiri, dapat kerjaannya lebih baik. Dan saya tidak perlu mengeluarkan pesangon. Hebat ya? Hebat banget itu kalau saya ngerti. Itu saya aja nggak menduga itu, serius itu. Saya itu sampai nyewa lawyer, kalau antum tahu ya, nyewa lawyer. Ini lawyer nyewa lawyer. Gitu. Saking memang harus gak malas, harus gak sanggup lah kan gitu ya. Gitu. Tapi ya dilalahnya tuh Allah itu begitu. Lah, maksud saya, jadi kan gini ya, kalau ada ibadah itu gak boleh diceritakan kepada saudara kita, karena itu termasuk riya ataukah sum'ah, kan itu ya. Riya itu pengen dilihat, kalau sum'ah itu pengen didengar. Nek pengen dilihat, saiki dilakoni apa caranya ditonton uang, makanya telepon ke Instagram, telepon ke TikTok, kan begitu ya. Itu namanya riya, pengen dilihat. Tapi nek pengen didengar itu begini, ibadahnya 10 tahun yang lalu saiki diceritakne, itu jenenge sum'ah. Makanya bagi kita jangan pernah bercerita soal ibadah. Tapi kalau soal nikmat, kata Allah, ceritakan. Nah, sampean Mas, itu ceritano. Kenikmatan apa nikmat yang diberikan Allah kepada sampean? Ceritano neng wong iku. Ben apa? Biar dia itu tahu bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu nolong hambanya. Buktinya apa? Saya gitu. Saya sendiri. Saya menceritano. Alhamdulillah Mas, aku sakjane yo, ya, pengen apa jenenge, misalkan pengen sepeda motor anyar, tapi lompoknya duitnya angel minta ampun. Ternyata apa? Tiba-tiba bojoku meceh celengan, aku ditukok sepeda motor anyar. Iku nek gak Gusti Allah sing nolong aku, gak mungkin Mas. Itu kalau nggak Allah yang membukakan hatinya istri saya, nggak mungkin istri saya akan melakukan itu. Itu syukur nikmat Mas. Jadi kalau setiap kita dapat nikmat itu harus diceritakan. Cuman kadang-kadang kita ini sebagai manusia, hati ini elek. Maksudnya apa tuh nih elek? Merasa orang yang cerita tadi itu sombong. Sombong kon. Gitu. Tuh sepeda motor cerita nih, sombong kon kan gitu. Ngono diceritane. Justru itu harus diceritakan. Jadi setiap Allah memberikan nikmat kepada kita, ceritakan. Itu salah satu bentuk syukur nikmat, itu menceritakannya bahwa nikmat yang kita terima hari ini itu karena Allah gitu. Nah, sampean ku cerita ning ngono koyo ngomong iku. Biar apa? Ya biar saya itu sama orang-orang sing adalah beberapa teman saya yang sama Mas, diajak ngaji wangel juga, ada juga. Nah, dan apa yang saya ceritakan itu tadi, sama ngerti nggak? Aku kok ngene iki opo? Yang tadi, kenapa Allah menolong saya dengan membuat skenario seperti itu? Kenapa? Karena dakwah yang saya lakukan. Nek gak dakwah, nggak mungkin Allah nolong kita. Apa tujuannya? Biar dia itu eling, oh Gusti Allah ku ono. Oh nek aku menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong saya, kan gitu ya? Itu janji Allah gitu. Cuma kan ceritakan kepada mereka. Kadang-kadang nek sama menasehati dia itu kan dia merasa panas kalau dinasehati, kan begitu. Dengan contoh aja. Dengan contoh. Jadi contoh yang sampai lakukan itu. Ada nikmat ceritakan, ada nikmat ceritakan. Habis misalkan makan enak ceritakan, alhamdulillah ya Allah, besok makan enak. Aku ingin untuk rezeki itu. Gusti Allah itu Maha Pengasih bener karo aku. Aku diono rezeki tak terduga, makanya aku iso nraktir sampean. Nek itu sama ngomongin koyo ngono, beberapa kali pertemuan ngomong ngono terus gitu ya.
Saya yakin orang itu pasti akan terngiang-ngiang di kepalanya. Wah, koyo uripe wong iki yo, koyoane dibantu Gusti Allah terus koyoane. Ngono mesti. Nah kita ini nggak pernah cerita dapat nikmat, nggak pernah cerita gitu. Untuk rezeki akeh, nggak pernah nraktir kancane diceritakan, nggak pernah kan? Gitu. Tapi nek utangnya akeh baru cerita. Waduh, utangku akeh tadi. Tapi nek gajimu nggak cerita nggak? Enggak, kebalikannya. Justru kita ini cerita kalau ada nikmat, alhamdulillah gajiku naik, alhamdulillah. Kemarin saya punya teman itu di Surabaya. Teman ini dari Daris mau ditahsib jadi anggota gitu. Tak ledekin sama saya. Bacaan. Ayo tat, bacaan. Gitu langsung itu. Bacaan nanti. Ampel. Apa itu? Nasi kebuli. Siap. Wah, gitu. Nek jenengan tahu ya, di kalangan ulama itu setiap kali selesai satu kitab hidup Islam gitu ya, mesti bacaan. Jadi halqah kitab hidup Islam mari bacaan. Kok kitab takatul mari bacaan. Kitab mafahim mari bacaan. Oh setiap selesai kitab bacaan. Itu kalau di kalangan ulama itu begitu. Kita nggak pernah bacaan, makanya ilmunya gak berkah. Wes ngono nyalahke musribe. Hah? Oh, bacaan ya? Oh alhamdulillah. Kalau begitu Pak Istamar sebentar lagi ada bacaan nih ya. Iya, bacaan ya, bacaan. Alhamdulillah. Nah, kalau ini yang ketiga, loh Ustaz, aku yo nonton Ustaz kelakuannya tambah nemen. Iku wis Ustaz tapi koyo ngono kelakuannya tadi. Nah, sampeyan ngomong. Lah iku Ustaznya kelakuannya koyo ngono, ndane sing gak Ustaz kan gitu. Tambah nemen kan begitu. Semending aku gak cedak-cedak karo deh kan begitu. Makanya cedak-cedak karo aku ae. Gitu. Loh. Pertanyaannya begini. Ono enggak sing Ustaz sing gak koyo ngono? Kira-kira ono enggak? Ada, betul enggak? Artinya enggak semua Ustaz itu koyo ngono. Nek kowe gak percaya melo aku ono Ustaz Nasution ning kene. Ya. Makanya sing ngantuk-ngantuk itu disindiri ben tangi kan ngono. Oh, sampean durung pernah kenal karo Ustaz Nasution. Ustaz Nasution niku nek dakwah sesuk rong dina full. Gitu, gak boleh-boleh gitu. Sampai ngaji turu wong kan gitu ya, saking pegele kan. Duwe bojo alhamdulillah sehat, makmur gitu. Utangnya akeh. Gitu. Tapi gak pernah pusing kaya sampean ngono. Maksudnya apa tuh? Nemen karo sampean niku. Utangnya lu akeh maksudnya teko sampean itu, tapi wongnya sik sabar, santai kan begitu ya. Alhamdulillah. Banyak ya, banyak contoh-contoh ustadz-ustadz itu yang masih lurus-lurus itu banyak. Ustadz-ustadz yang diuji sing luweh nemen daripada kondisinya temannya sampean itu wakeh juga. Gitu ya. Banyak sekali. Saya pernah diceritakan di mana? Di daerah Jawa Tengah lah. Ada seorang ustadz, istrinya 4 kalau nggak salah. Anaknya 13. Menurut sampean itu pusing apa ora menurut sampean? Pusing. Sampean anak siji nek loro pusing. 13 bos iki bos. Gitu. Ngurusi bojone loro apa papat lah lupa saya pokoknya. Tapi anaknya 23. Ini serius ini. Ini nyata ini benar. Cuman bedanya itu begini. Mereka itu bersabar dan gak pernah sambatan. Orang-orang yang sudah pada level tertentu itu kalau kena musibah itu nggak pernah cerita.
dia diem aja. Nggak punya duit tuh diem aja. Cuman ada sinyalnya, nek sama tuh sering bergaul sama mereka itu ada sinyalnya. Saya itu pernah diajari sama Ustadz Rosid Aziz. Pernah dengar Ustadz Rosid Aziz ya? Itu yang sekarang jadi syair Surabaya ya. Dulu syair Gresik itu. Itu waktu saya di Jakarta dulu itu diceritani. Orang-orang yang sudah dakwahnya kenceng-kenceng itu kalau mereka punya masalah itu diem aja. Gak punya duit itu diem aja, gak ngomong, gak berkeluh kesah, gak apa, diem aja. Cuman ngomonginnya dong. Sid, manggil Ustadz Rosid. Sid, aku harus nulis buku. Oh ya monggo Ustadz. Nah, itu sinyal tuh. Karena dengan nulis buku itu dapat duit kan begitu. Langsung dibukakan pintu. Mau Ustadz, kirim aja. Nanti duitnya langsung saya transfer. Jadi nggak pernah ngomong, aku utang duitnya yo, aku njaluk duitnya yo, aku nggak pernah begitu. Jadi orang-orang yang sudah pada level tertentu itu nggak mengeluh dengan hidupnya, diem aja. Gitu. Nggak kayak kita. Kalau kita kan orangnya nggak tahan banting ya, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit sambat kan begitu. Ya. Aku ngaji tuh, nggak pernah ditekani karo ini. Aku miskin apa gak ero guruku tat yang gitu. Pertanyaannya, kowe ngerti gak gurumu miskin apa ora? Gak ngerti juga tat ya wis padha lah gitu. Gitu ya. Itu ya disampaikan banyak kenikmatan Allah yang diberikan kepada jenengan gitu. Jenengan itu kalau menurut saya nikmatnya wakil loh tat. Gitu. Bener nggak? Nah, ceritakan satu persatu. Mau satu wulan entek ceritane kenikmatan itu, Gitu. Contoh, bagaimanapun sampai ini masih muda, tapi di tempat kerja sudah punya posisi, itu nikmat. Betul nggak? Nah, habis itu dulu bujang, sekarang punya istri. Nikmat nggak? Nikmat. Kondisinya istrinya punya A, punya B, punya C. Nikmat. Mertuanya punya A, punya B, punya C. Nikmat. Orang tua kita punya A, punya B, punya C. Nikmat. Ceritakan itu nikmat banyak sekali ceritakan itu. Ya, gitulah. Mungkin itu ya. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan mengenai geopolitik dunia. Apa? Geopolitik dunia. Oh, kan saya lihat di beberapa media kan Amerika saat ini kan sangat arogan. Yang kemarin sudah menyerang dan menangkap Presiden Venezuela kan, kebanyakan itu kan targetnya banyak sekali di Israel. Dan saat ini juga mau menyerang Greenland, terus yang kemarin sempat mau hampir perang setelah kapal perang Abraham Lincoln dari Final Laut Selatan itu kan dipindahkan dan rencananya mau menyerang Iran. Kira-kira seandainya itu terjadi, dampak yang akan ditimbulkan terhadap kita yang ada di Indonesia itu seperti apa secara langsung dan tidak langsungnya untuk perkembangan fisik yang ada di Indonesia. Gitu. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya tunggu tenan. Ada beberapa langkah. Jadi begini, kalau terkait dengan Venezuela itu ada banyak faktor. Amerika saat ini itu secara kepercayaan negara-negara lain terhadap kepemimpinan Amerika sebagai negara adidaya itu melemah. Apa melemah?
Kenapa kok negara lain mengatakan melemah? Satu, ekonominya lagi terpuruk. Itu yang membuat dunia itu nggak lagi percaya sama Amerika sebagai pemimpin dunia. Yang kedua, pada saat sekutu-sekutu Amerika itu ditekan, di pressure, itu nggak ada pembelaan dari Amerika. Contohnya siapa? Taiwan, Jepang. Taiwan itu dalam perlindungannya Amerika, tapi di pressure terus sama Cina, itu nggak dibelain apa-apa. Jepang itu Perdana Menterinya ngomong salah dikit aja, Cina langsung boikot produk-produknya, itu sudah babak belur di Jepang. Tapi gak dibelani. Padahal Jepang itu negara yang memberikan hutang kepada Amerika terbesar nomor 1 di dunia. Ibaratnya ngene, nek aku sering ngutangi sampean duit dan jumlahnya akeh, nek aku misalkan itu dilekne uang, sampean belani gak? Tapi itu gak dibelani karo Amerika. Terus Ukraina diserang sama Rusia, dibelani sama Amerika dan sekutunya, tapi kalah. Kemudian Amerika juga justru menerapkan tarif perdagangan yang tinggi kepada sekutu-sekutunya. Itu menunjukkan kelemahan Amerika. Utangnya akeh, maka harus ada langkah. Salah satu langkahnya adalah Venezuela. Venezuela itu 1, emasnya akeh. 2, gak ono sing belani. Letaknya dekat, masih di benua Amerika. Gitu. Nah, dengan menghajar Venezuela, citranya Amerika naik lagi. Citra naik, minyak naik, belum nanti tanah jarang. Jadi selama ini kalau jenengan tahu, Venezuela itu pemasok minyak dan tanah jarang yang sangat besar ke Cina. Jadi dengan dikuasanya Venezuela, maka pengiriman minyak dan rare earth, namanya itu logam tanah jarang, ke Cina itu jadi terhambat. Suplainya terhambat. Jadi satu pukulan, citranya naik, melemahkan Amerika, dapat kekayaan banyak. Yang ketiga, Nicolas Maduro itu menjual minyaknya ke Cina itu pakai yuan, nggak pakai dolar. Padahal dolar itu, standarnya dolar itu adalah minyak. Kalau dulu standarnya dolar kan emas. Jadi dolar itu di backup oleh emas. Sekarang dolar itu tidak di backup oleh emas, tapi semua negara yang beli minyak harus pakai dolar. Makanya disebut dengan petrodolar. Nah, kalau ada negara yang mencoba-coba menjual minyaknya nggak pakai dolar, itu mesti digarap sama Amerika. Contohnya Libya. Muammar Gaddafi dulu itu jadi presiden Afrika, presiden perkumpulan negara-negara di benua Afrika. Dia mau menerapkan dinar sama dirham, disikat sama Amerika, ditumbangkan, digulingkan. Terlepas bahwa Gaddafi ini kejam juga rezimnya. Yang kedua, Irak, Saddam Hussein itu ketika menjual minyaknya itu pakai emas, nggak mau pakai dolar. Hajar juga sama Amerika. Sekarang Venezuela nggak jual minyaknya pakai dolar, hajar juga. Jadi satu pukulan banyak manfaatnya. Gitu. Terus apa kaitannya dengan Iran, Ustaz? Iran ini kepentingannya Israel. Kenapa kok kepentingannya Israel? Kalau jenengan tahu di negara-negara Teluk, negara-negara di sekitar Iran, di sekitar Israel, hanya Iran saja yang belum bersekutu dengan Israel dan Amerika. Selebihnya, semua negara di Timur Tengah itu sudah bersekutu dengan Amerika dan Israel. Mesir,
Yordan, Arab Saudi, siapa lagi? Yaman, Uni Emirat Arab, semua negara itu sudah bersekutu, sudah dalam tanda kutip ya, sudah cincai sama Amerika sama Israel itu. Sehingga apa? Satu-satunya negara di Teluk yang sangat berbahaya untuk eksistensi Israel itu Iran. Makanya Iran itu dihajar sama Israel dan Amerika, digoyang itu. Jenengan itu orang Iran itu demo besar-besaran demo itu, sampai yang mati itu 2.000 orang lebih mati. Kalau di sini dulu 98 itu berapa orang yang mati itu ya? Itu demo besar-besaran. Di Iran tuh kayak begitu, demo besar-besaran di Iran itu. Penggulingan pemerintahan Iran yang sekarang mau digulingkan. Tapi sama Iran menter, maksudnya menter itu gak masalah mau di demo rakyat yang mati gak masalah. Gitu ya. Itu kondisi Iran sekarang. Makanya satu rupiah kan kita punya, jenengan punya duit 2.000 kan, 2.000 itu kalau jenengan bawa ke Iran nilainya sama dengan 108 juta. Kenapa? Karena 1 rupiah itu sama dengan 59.000 rial Iran. 1 rupiah itu sama dengan 59.000 rupiah. Apa rial Iran. Jadi nek sampean duwe duit 1 juta, sok ning Iran ngono, 1 juta itu dadi 59 miliar. Sugih dadak sampean. Itu kondisi Iran sekarang itu kayak begitu. Cuman mungkin ning kono itu harga bakso gitu mungkin ya sekitar 100 juta mungkin begitu. Harga bakso, harga mie ayam, mie kacauan, kopi kayak gitu ya. Gitu. Ning sini kan 10.000 ah. Gitu. Kalau di sana 590 juta. Ini. Belum pernah kan ngombe kopi 590 juta? Nah, kita ombe iki ya. Itu Iran. Iya, inflasi sangat tinggi, makanya mata uang itu nggak organik. Sekarang kan bisa sama kayak begini. Kenapa $1 itu sama dengan 16.800? Kenapa? Itu kan saking sampean lemah ekonomi ini sampean sampai $1 itu 16.800. Coba negara-negara yang maju-maju kayak kan nggak sampai segitunya. $1 paling sekitar 80 yen, 100 yen. Beda $1 16.000. 16.000 gede banget kan gitu. Makanya sama pemerintah Indonesia 30 di belakang itu ada dicoret itu. Ben roto keren ngono lho. $1 16,8 rupiah. Oh keren kan? Itu daripada 16.800 kan mending 16,8 rupiah kan. Ketokane keren, ketokane gitu. Nah, di Iran tuh kayak begitu. Greenland mau dibeli sama Amerika itu sudah sejak 2019 kalau salah. Greenland itu sudah mau dibeli oleh Amerika. Kenapa? Jadi Greenland itu kalau secara peta wilayah itu kan di atasnya Amerika itu kan Kanada. Di atasnya Kanada itu kan ada pulau-pulau kecil-kecil, terus di sebelahnya itu Greenland, gede gitu kan. Jadi Greenland itu buffernya Amerika, bagi pertahanannya Amerika ini. Jadi kalau Amerika itu diserang dari arah utara, maka dia harus menyerang Greenland dulu gitu. Satu itu. Yang kedua, Greenland itu juga adalah jalur perdagangan di kutub utara. Di mana lautnya kapalnya Cina dan kapalnya Rusia itu mandar-mandir lewat situ. Tapi nggak terdeteksi, termasuk kapal selamnya Rusia itu. Kalau Amerika bisa menguasai Greenland, mereka akan mengetahui itu tentang perjalanan perdagangan kapal selam segala macam itu bisa dideteksi dari situ semua.
Dan yang ketiga, Glen itu kaya dengan rare earth, logam tanah jarang. Dan apa sih rare earth itu? Logam, ya sejenis logam. Emas itu kan logam, besi itu kan logam. Nah, ini namanya rare earth. Rare earth itu nanti bisa iridium, bisa apalah gitu ya. Itu apa? Mineral-mineral, logam-logam yang dipakai untuk teknologi terkini. Jadi laptop, HP, baterai listrik, mobil listrik, pesawat, senjata, segala macam pasti pakai rare earth itu. Nah, Amerika itu nggak punya tambang rare earth. Coba bayangkan, kalau Amerika negara didaya nggak punya bahan untuk memproduksi senjata atau untuk memproduksi peralatan-peralatan canggih, kira-kira begitu. Dan yang punya tambang rare earth terbesar itu adalah Cina. Itulah kenapa teknologi Amerika sekarang itu kalah dengan Cina. Kenapa? Karena Cina itu didukung oleh tambang tanah jarang tadi itu. Nah, karena Amerika itu nggak punya, membabi buta. Greenland dituku, Ukraina dibantu, karena Ukraina juga ada tanah jarangnya banyak juga, produksi tanah jarangnya banyak juga. Minyak Venezuela diambil, di Greenland diambil, di Iran mau diambil, sebelumnya di Irak sudah diambil, sekarang tambang rare earth-nya diambilin juga. Ngeri. Itu menunjukkan, dan ini kalau ada seseorang yang makannya banyak dan rakus, itu tanda apa? Arep mati, gitu. Kelaparan. Karena kelaparan itu begitu ketemu makanan, rakus dia, kabut, pangan ini. Itulah kondisi Amerika saat ini, karena dia kelaparan, karena dia mau hancur, mau runtuh, maka satu-satunya cara nyaplok negaranya orang lain. Dan disitulah letak buruknya, bahayanya, haramnya kapitalisme itu. Yaitu yang wajah Amerika itu. Di Amerika wis gak no wajahnya, gak no kehormatannya, nggak ada sama sekali sudah. Tapi mereka masih ngomong demokrasi, ngomong kapitalisme, kita sistem terbaik, wis nggak ada yang percaya dunia saat ini dengan Amerika. Justru kiblatnya sekarang ke Cina, ke Rusia. Padahal kalau ibarat kita itu keluar dari mulut harimau masuk ke mulut singa, kan gitu. Kenapa kok begitu, Ustaz? Karena prinsipnya itu begini, segala sesuatu yang tidak berasal dari Islam maka itu adalah haram. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Islam maka hukumnya adalah haram. Artinya begini, kalau kita keluar dari kapitalisme tapi masuk ke Cina dan Rusia maka itu haram. Nah, gitu. Cara gampangnya gitu. Mungkin itu ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu. Karena Pak Lamsir juga sudah ngantuk, gitu. Besok pagi waktunya kursus juga kan, gitu. Ya, monggo. Kecuali beliau hanya memang sampaikan Ustaz kita, betapa banyak ilmu yang kita oleh para lain. Kalau kita mati rugi, kita dapat ilmu untuk bersama kemaslahatan, pahala yang terus menyaksikan